Halo guys, balik lagi bareng Bakulo di sini di segmen terbaru gua yang gue belum tahu apa nama segmen ini. Jujur nama segmennya gue belum kepikiran, tapi mungkin kalau kalian ada ide, kalian boleh kok ngasih masukan ke gua tentang nama segmen gue ini. Intinya di segmen ini tuh gue mencoba bermain game sembari gue curhat tentang kejadian ataupun berita-berita yang sedang viral ataupun yang bikin kita cukup wah anjir banget gitu. Anyway, di game kali ini tuh gue lagi main game Mobile Arena Breakout karena apa ya, jujur hati gue tuh lagi greget banget dah ngelihat berita-berita yang lagi trending, lagi viral di sosial media. Beritanya itu menyangkut harkat ya, harkat ya, menyangkut tentang kita para gamer di Indonesia khususnya ya. Karena pernah nggak sih lo udah capek-capek kerja seharian ngumpulin duit buat beli satu game kesayangan lo, atau lo ngidam banget pengen beli game, pas lo lagi buka Steam lo tahu gamenya itu ke-banned di negara kita tercinta ini. Ya, semua itu gara-gara polemik antara Steam dan IGRS. Buat yang belum tahu, IGRS itu kayak apa ya, sistem rating game di Indonesia. Kalau nggak salah tuh kepanjangannya Indonesian Game Rating System. Jadi intinya pemerintah kita tuh mau semua game ada rating lokal. Oke, niatnya mungkin baik buat klasifikasi umur, supaya game-game yang ratingnya khusus untuk dewasa nggak dimainin buat anak-anak. Karena kan memang tujuan kita kan supaya game itu dinikmati sesuai klasifikasi umurnya. Tapi faktanya kemarin itu sempat terjadi error di Steam. Ya kayak bug rating gitulah, yang bikin banyak game yang nggak bisa dibeli. Valve ngakunya itu bug system, pas mereka mau nyesuaiin sama peraturan kita. Ya belum juga jalan, sistem udah tabrakan. Ini kayak pasang gembok di rumah orang, kuncinya patah di dalam. Yang repot siapa? Ya kita para gamer. Padahal kita tuh sering dengar jargon Indonesia Emas atau ekonomi digital, tapi kebijakannya kok malah kayak hobi blokir dan ngeribetin dengan birokrasi yang ya gitu-gitu aja. Ini tuh kayak lo disuruh jualan online, tapi kabel internetnya diputus sama vendor karena alasan keamanan. Jadi bukannya dibantu malah dicekek. Yang gue heran, kenapa kita tuh malah sibuk ngurusin birokrasi di apa ya, itu udah jelas-jelas main game, ini situs untuk beli game. Dan menurut gue ya, ini sih menurut gue aja ya, dari sudut pandang gue, sebenarnya daripada kita sibuk ribet-ribet ngurusin birokrasi ini, nggak lebih baik kita mengedukasi dari orang tuanya nggak sih? Dimana faktanya aja ya, berapa banyak orang tua yang menggunakan game atau memberikan izin anaknya main game tanpa tahu konten dari game tersebut. Ya memang game-game yang bertema kekerasan itu mungkin punya andil
di beberapa kasus kekerasan di luar negeri. Dan ya Indonesia pernah ada sih kasus juga kayak gitu. Tapi menurut penelitian, gue pernah buat kok kontennya. Jadi menurut penelitian, game-game yang bertema kekerasan itu hanya memberikan sedikit signifikansi untuk membuat kecenderungan seorang anak yang bermain game tersebut itu mempunyai kecenderungan jauh lebih brutal. Yang gue bingung malah situs judul sama iklan-iklan aneh yang mengiklankan judi itu sering lolos. Bahkan menurut gue nggak ada tindakan apa-apa, karena gue lihat masih subur-subur aja tuh situs-situs yang memang udah jelas-jelas dia menyelenggarakan permainan ketangkasan, tapi situs Steam yang jelas-jelas ngasilin pajak malah dikejar-kejar dan dipersulit. Mungkin dari kalian nanti akan ada yang bilang, kan masalahnya udah beres bang, masalahnya udah selesai, Steam mengakui kesalahan. Iya betul, tapi kita lihat faktanya. Mungkin Steam mengakui kesalahan juga karena nggak mau ribet. Maksudnya ya si Om Gaben ini kan memang mau jualan doang. Justru itu aneh sih kalau menurut gue. Terus belum lama tadi gue sempat baca berita ada seorang front end designer itu ngasih leak atau ngasih tahu kalau IGRS ini situsnya itu malah ngebocorin beberapa leak dari judul game, bahkan email developer. Kan artinya belum ada kesiapan, kayak dipaksain untuk buru-buru. Gue sebagai orang desain sedih liatnya. Ya gue tahu susahnya developer lokal kita itu. Mereka itu menurut gue itu pahlawan devisa. Mereka jualan di Steam buat dapetin dolar aja buat bayar pajak. Ya mungkin lo pernah dengar kan kemarin ada developer yang mengeluhkan soal pajak. Ya gue nggak mau ngebahas itu karena ya emang bukan expertise gue untuk ngomongin pajak. Cuman gimana industri lokal kita mau maju kalau etalase utamanya yang notabene itu namanya Steam atau apapun itulah, itu dibikin nggak nyaman sama aturan-aturan dalam negeri kita yang gimana ya. Kita disuruh bangga produk lokal, tapi jalurnya dipagerin sama birokrasi. It's all about birokrasi. Lama-lama hal ini tuh akan membuat efek domino, dimana efek paling parahnya itu banyak gamer yang akan kembali beli atau menggunakan game ilegal, software ilegal, karena orang bakal males beli legal kalau hal-hal kayak gini tuh terus terjadi gitu loh. Apalagi gue yakin lo semua pasti nungguin GTA 6 keluar kan. Nah coba lo bayangin, tiba-tiba lo udah nunggu lama nih, pas GTA 6 rilis lo nggak bisa beli, lo nggak bisa main. Ujung-ujungnya apa?
lo akan beli ilegal kan. Ya ujung-ujungnya kita balik lagi ke zaman bajakan atau yang lo bakal gunain VPN yang udah pasti beresiko untuk kebocoran data. Katanya mau aman, tapi malah maksa warga secara langsung balik lagi ke jalan yang tidak benar. Aduh, gue nggak anti aturan, beneran deh. Karena banyak kok semenjak gue punya PS4, punya PS3 deh, gue beli game legal. Ya biarpun lebih mahal tapi puas. Ya gue, apalagi pekerjaan gue sebagai seorang pekerja kreatif, ya support lah gue. Tapi kalau peraturannya kayak gini ya nggak masuk akal sih. Dan ya efek domino endingnya. Gue nggak berharap sih video gue nih, ya ada harapan dikit lah kalau video gue tuh bakal didengar lah sama pihak-pihak terkait. Karena industri gaming itu udah bukan sekedar apa ya, udah nggak kayak dulu. Dunia game itu sekarang udah jadi industri, bisa ngasilin cuan gede banget, baik buat developer ataupun pemerintah terkait. Gaming itu industri masa depan, udah bukan lagi sekedar mainan atau hobi bocah-bocah, bukan. Gaming itu ya buat orang umuran gue ya, yang udah ya generasi milenial deh, yang udah ngerasain berbagai macam jenis konsol dari Nintendo, Sega, PlayStation, PC. Ya main game itu buat escape from goddamn reality gitu loh. Maksudnya itu escape aja. Tapi kalau gimana ya, maksud gue kok sampai kepikiran untuk mereka yang ada di jajaran birokratif sana itu untuk ikut campur tangan untuk ngurusin hal-hal kayak gini, karena menurut gue mereka belum siap gitu ya. Kenapa nggak pakai rating yang internasional aja gitu untuk saat ini, sembari mereka pelajarin dan persiapin strukturnya, sistematisnya. Ya, seperti yang tadi gue bilang, sebenarnya yang perlu diedukasi itu orang tuanya. Maksudnya apa sih fungsi orang tua? Ya kontrol utama itu sendiri kan. Kalau memang lo kira sama anak-anak lo, ya lo nggak bakal ngelepasin mereka untuk beli game yang aneh-aneh. Ya sekarang kalau kita yang udah umur mungkin udah di atas 20, yang udah punya konsen untuk tahu mana baik mana buruk, nggak mungkin abis lo main GTA tiba-tiba lo nembakin orang sana sini, lo mungkin orang sini sana sini. Enggak sih kalau menurut gue. Ya nggak mungkin, yang ada lo mati konyol gitu loh. Jadi gimana ya, balik lagi, gue nggak anti aturan, tapi gue anti aturan yang nggak masuk akal gitu loh. Gimana nih, lo setuju gak sama pendapat gue? Ya kalaupun ada yang nggak setuju, ya nggak masalah, kan ini juga dari sudut pandang gua. Kalau kata Panji mah, menurut pendapat saya ini,
Jadi kalau nanti ada yang bilang, terus kalau menurut lu gimana bang? Lu punya solusi apa? Kan sering tuh kita lihat ya di sosmed-sosmed ketika ada orang-orang yang tidak sependapat, tidak sejalan dengan pemerintahan. Ya solusinya balik lagi, orang tua itu dulu sendiri. Ya sekarang jujur deh, yang lo yang daripada jadi orang tua, seberapa sering lo ngasih handphone ke anak lo? Terus dengan sadar lo ngebeliin game atau iya lo ngebiarin anak lo main game tanpa pengawasan orang tua. Ya seperti contohnya kasus Roblox deh. Iya, balik lagi sih sebenarnya kehadiran orang tua yang bisa kontrol anak lo tuh bakal toxic apa enggak ketika habis main game-game yang ratingnya itu di atas umur sesuai klasifikasinya. Ya gue rasa segitu dulu deh kali yaping gue atau curhat gue. Coba lo tulis di bawah deh di dalam komentar, menurut lo IGRS ini beneran buat perlindungan kita sebagai konsumen atau cuma ya ngeribetin doang? Yang penting anggaran habis kepake. Terus juga buat kalian yang punya ide buat nama segmen gue ini, gue open, gue menerima masukan dari kalian. Ya mungkin next bisa kalian tulis juga di bawah, gue pengen gue ngebahas apa gitu. Gue Mbah Kulo di segmen yang gue belum tahu namanya apa. Salam waras. Damn.